Bapak Ibu, saudara sekalian dalam kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Mei. Hari ini Sabat yang luar biasa bagi kita, tanggal 17 Mei 2020. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita tetap jangan lupa bahwa di bulan Mei ini tema besar kita adalah shield, yaitu perlindungan dari Tuhan. Minggu ketiga, tema yang kita bahas adalah kekuatan dari semangat. Kekuatan semangat. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri, pegangan tangan bersama suami, istri, dan anak-anak. Saya percaya sudah bisa kita pegangan karena sudah mulai membaik wabah corona ini, Bapak Ibu, ya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami milik-Mu Tuhan, datang kepadamu dengan keluarga kami sebagai membangun mesbah Tuhan di keluarga ini. Bapa, pasti Engkau hadir karena setiap mesbah pasti ada apinya. Api Roh Kudus ada di dalam keluarga ini. Biarlah firman-Mu Tuhan berikan sepatah kata saja cukup bagi kami. Sebab firman-Mu ada kuasa kesembuhan, firman-Mu ada kuasa kekuatan, firman-Mu ada pemulihan. Dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan. Keluarga kami butuh firman-Mu. Kami mau hidup kuat, sukses dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali duduk. Kita buka Alkitab kita. Ada kekuatan jika kita semangat. Jadi kekuatan semangat. Kita lihat dari firman Tuhan, Amsal pasal 18 ayatnya 14. Kita buka Alkitab kita, Amsal 18 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hidup itu selalu ada masalah. Baik waktu kita tidak ada masalah atau ada masalah, sebenarnya hidup itu adalah juga masalah. Seseorang tidak punya masalah, itu juga masalah. Seseorang ada masalah, itu juga jadi masalah. Nah, hidup ini tempatnya. Bumi ini maksud saya tempatnya. Dan kita hidup di dalam bumi. Nah, saudaraku, Alkitab mencatat bagaimana supaya kita kuat dan menerima kekuatan jika kita ada masalah atau penderitaan. Alkitab tadi katakan ternyata jika kita bersemangat ada kekuatannya. Dikatakan Amsal 18, kekuatannya itu bisa menanggung penderitaan. Nah, itu karena semangat. Jadi saudaraku, kita ini hidup sekarang itu, saya percaya karena semangat. Nah, kenapa ada orang bunuh diri? Dia udah gak semangat, hilang semangatnya, ya kan? Ada suami melihat istrinya gak semangat, tapi melihat istri tetangga semangat. Ada istri-istri juga melihat suaminya gak semangat, tapi melihat istri tetangga atau suami tetangga semangat. Kenapa? Dicuri oleh iblis. Dan orang-orang yang tidak bersemangat, saudara, mereka akan menjadi orang-orang yang dibinasakan. Ya, pasti mereka tak kuat menanggung penderitaannya. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, kehilangan semangat akan mengeringkan tulang. Tapi orang yang membakar semangatnya akan cakap menanggung segala perkara.
Ingat sekali lagi, banyak orang bunuh diri, banyak orang mengakhiri hidupnya. Belum waktunya Tuhan, karena mereka kehilangan semangat. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar kenapa harus semangat. Alkitab saya mencatat ada beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh orang yang percaya kepada Tuhan ya, memberikan kita satu testimonis, kesaksian kenapa harus semangat. Saya ada belajar dari Alkitab, ternyata orang yang semangat menentukan pencapaian hidupnya. Itu menentukan pencapaian hidupnya, orang yang semangat. Nah, saudara, saya melihat ada hasil yang kita capai sekarang ini, ya, bukan karena kita banyak uang, Bapak Ibu. Karena banyak orang juga banyak uang, bunuh diri juga. Kita ada hari ini bukan karena gelar, saudara. Kita ada hari ini bukan karena kekuatan uang kita, kekayaan kita, pangkat kita, jabatan kita, dan lain-lain. Tapi kita ada hari ini karena semangat. Katakan sekali lagi, semangat. Yes. Itu kekuatannya. Kita belajar dari Alkitab, saudara, ya. Nah, 2 Tawarik 15 ayat 7 berbicara seperti ini. 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik, mari kita baca 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Nah, firman Tuhan, saya akan baca dari ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini disampaikan oleh Azaria bin Obed yang dihinggapi roh Allah kepada Raja Asa pada waktu itu. Sebelumnya Bapak Ibu, itu kerajaan Israel sudah berantakan. Bahkan pada zaman itu keadaan mereka sudah menjadi lemah. Kalau saya baca dari ayat 4-nya, Bapak Ibu lihat, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Kalaupun ada bisa pergi, tapi nggak bisa pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Nah, saudaraku, pada musim itu bahwa orang Israel menaikkan penyembahan berhala, bahkan pujian dan korban mezbah mereka kepada Allah-Allah fasik. Nah, tiba-tiba datanglah Azaria bin Obed bicara kepada Asa. Dan apa yang dikatakan oleh Azaria ini, Imam Azaria ini kepada Asa. Asa bilang apa? Tetapi kamu ini Asa, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, bangkit Raja Asa, dia menyingkirkan penyembahan berhala, kuil-kuil, dewa-dewa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan pembaharuan mezbah ibadah kepada Tuhan diperbarui oleh Asa. Dan lewat pemerintahan Asa, ketika dia menguatkan semangatnya, ada upah. Ayat 19 saya baca, dikatakan situ, bahkan dalam zaman Asa tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Aman. Karena dia menguatkan semangatnya, maka ada upahnya. Semuanya bisa terjadi karena semangat, saudara. Apa sih yang kita tidak bisa atasi? Katakan sekali lagi, semangat. Nah, saya belajar dari Yosua pasal 14 ayat 5, dikatakan di situ tentang Kaleb. Kaleb di ayat
maksud saya Yosua 14 ayat 15 saya baca ya tentang Kaleb. Tentang Kaleb dikatakan begini. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Kaleb pada waktu itu usia 45 tahun. 45 tahun Bapak Ibu. Dia telah menerima nubuatan dan janji dari Yosua 45 tahun yang lalu bahwa ada wilayah yang diperuntukkan untuk Kaleb. Ternyata saudaraku 40 tahun akan datang, yaitu umurnya Kaleb 85 tahun sekarang. Dia datang kepada Yosua di 45 tahun yang lalu, engkau punya janji memberikan kepada saya Hebron. Saudaraku tahu nggak Hebron? Hebron itu dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang-orang yang paling besar di antara orang Enak. Jadi Arba ini Bapak Ibu adalah raksasanya raksasa. Nah, Kaleb usia 85 tahun, dia punya semangat. Saudaraku dikatakan di sana, ketika dia semangat, maka dia bisa membunuh raksasa, saudaraku. Membunuh, kalau Daud, dia bisa membunuh Goliat dan adik-adiknya, ada 5. Tetapi kalau Kaleb di usia 85 ini, usia 85, dia masuk ke Kiryat Arba, ke Hebron, dia habisin semua RT-nya, wilayahnya itu raksasa semua. Kecamatan, Pak Lurahnya, RT-nya, semua raksasa. Alkitab mencatat, karena semangat, ada upah yang menanti. Ada kekuatan. Dia bisa ambil alih gunung Hebron. Dia bisa kuasai. Dan dia pemenangnya. Saudaraku dalam kasih Kristus. Itu yang pertama tadi, Asa. Yang kedua, Kaleb. Sekarang saudaraku adalah tentang Bartimeus. Alkitab mencatat Bartimeus itu orang buta. Tapi ketika mendengar Yesus melewati jalan yang mereka dekat, singkat ceritanya Bartimeus berteriak, "Guru, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami." Saudaraku, Yesus menghampirinya. Tapi saudara tahu nggak? Sebelum Yesus menghampirinya, murid-murid datang kepada Bartimeus. Mungkin Bartimeus karena miskin ya. Coba kalau orang kaya saudara ya, kalau di gereja silakan ke depan, ya kan gitu, dihormati. Tapi Bartimeus ini miskin, udah miskin, buta, dan miskin melarat di sana. Murid-murid datang berkata, "Hai Bartimeus, diam! Kamu tidak dipentingkan oleh guru, kamu tidak diperdulikan. Kamu ini sudah sampah, udah dibuang." Karena pada waktu itu Bapak Ibu, saya belajar ada 70 kutub di Israel yang tidak bisa datang kepada rumah Tuhan, ke bait Allah. Salah satunya adalah buta. Saudaraku, buta itu bagi orang Israel itu satu kutub. Nah, Yesus Yahudi asli tidak bisa berjumpa dengan yang sehat. Bartimeus ini semakin ditantang, ditutupi mulutnya, makin dia berteriak. Dia berseru, semakin banyak tantangan, makin berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, anak Daud." Belas kasihan Tuhan menghampiri dia. Dia semangat. Yesus sempat tangan kepada matanya. Dan apa yang terjadi? Orang buta melihat. Bartimeus melihat. Apa yang harus kuperbuat padamu? Bartimeus karena semangat, saudara. Dia melihat. Dan sekarang mujizat terjadi. Itu karena semangat. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, ada beberapa di dunia ini yang mereka karena semangat mendapat upahnya.
ada nama wanita J.K. Rowling, penulis film Harry Potter. Nah, saya membaca ternyata wanita ini, J.K. Rowling ini, awalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia diceraikan oleh suaminya ketika menikah 2 tahun dan ditinggalkan oleh suaminya 1 anak. Apa yang terjadi? Karena suaminya sudah tidak peduli dia, maka wanita ini bangkit dan dia menuliskan satu novel atau cerita supaya dia bisa mendapat uang penghasilan mencukupi anaknya dan hidupnya. Ternyata Bapak Ibu, tantangan yang berat adalah bukan hanya sekedar diceraikan suaminya, juga tantangan yang berat. Ia terus menulis novel yang pertama, tidak ada yang mau menerima, mencetak atau bahkan mengedit atau editor apa ya jenisnya gitu ya, tidak ada yang bisa menerima. Tapi J.K. Rowling ini tidak menyerah. Dia menulis kembali, dia daftarkan kepada edit, kepada apa yang mempublikasikan, tidak ada yang terima. Dia tidak pernah menyerah. Dia bangkit, dia tuliskan kembali. Apa akhirnya? Pada akhirnya ada seorang yang bisa menerima dia dan membaca, mulai mengedit dan mulai melihat ada hal-hal yang bagus. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Novelnya ada juga yang mempromosikan dengan hasil yang luar biasa. Dan hari ini J.K. Rowling terkenal sebagai wanita yang luar biasa. Kaya, terjual semua bukunya 450 juta kopi. Bahkan wanita ini sekarang menjadi miliar, punya uang 450 juta dolar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kaya. Awalnya dia diceraikan suaminya, hopeless, gagal, tidak ada harapan. Tetapi dia semangat. Dia menerima kekuatan dan menjadi wanita yang terkenal hari ini. Nah, Bapak Ibu, kegagalan bagi orang yang semangat itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tetapi bagi orang yang tidak semangat, jika gagal itu finish bagi dia, itu kegagalan dan kehancuran. Makanya saya setuju dengan statement kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, salah satunya juga kita mendengar ada namanya Jack Ma yang punya perusahaan sekarang Alibaba. Saudaraku, apa yang terjadi? Jack Ma ini kalau kita bisa pelajari, dia lulusan kuliah D3 karena dia gak mampu lagi otaknya untuk mencapai sarjana. Terus Jack Ma pernah melamar kepada Kentucky Fried Chicken dan pelamar itu 24 orang. 24. Nah, ternyata apa terjadi? 23 diterima, yang ke-24 namanya Jack Ma nggak diterima. Waduh, apa yang terjadi terhadap Jack Ma? Dia nggak putus asa. Dia tetap semangat. Dia ternyata punya kelebihan di pembicaraan. Nah, dia di voice atau dia pintar bicara. Nah, makanya Bapak Ibu, saya menganjurkan kepada kita sekalian, jika ada anak kita nggak pintar di matematika, jangan engkau push terus dia di situ karena dia bisa stres. Karena memang kelebihan anakmu bukan situ. Jangan karena orang tuanya semangat, itu bukan semangat dia, bukan ambisi dia. Tapi orang tua punya ambisi supaya anaknya 10 atau 9 gitu. Jangan dipaksa dia bisa stres. Nah, Jack Ma ini dia tidak punya kekuatan di bidang yang lain, di bidang bisnis, marketing, atau matematika, gak pintar dia. Tetapi ternyata dia menemukan kelebihannya. Dia adalah kelebihannya di verbal. Maksud saya pintar bicara. Dia cerdas di verbal. Makanya anak-anak Bapak Ibu, jika lemah di matematika jangan berkecil hati. Jika lemah di Mandarin jangan berkecil hati.
dorong terus, karena dia akan muncul tersemangat dia menemukan calling dia atau tujuan dia. Ada orang, saya belajar ada 8 kecerdasan di setiap orang manusia atau dalam hidup semua. Setiap orang ada minimal 8 kecerdasan. Ada kecerdasan verbal, yaitu pintar bicara. Ada juga kecerdasan olahraga. Kalau olahraga tidak butuh matematika 9-10. Yang penting dia bisa latihan, ya maksimal dia menghasilkan banyak uang. Ada juga kecerdasan seni, ya kan? Suara bagus, matematika jatuh, gak bisa apa-apa, atau Mandarin gak bisa, tapi dia bagus di musik, ya kan? Nah, saya menemukan Jack Ma ini, dia kecerdasan verbal. Apa yang terjadi? Haleluya! Ketika dia pintar dibicara, dia belajar bahasa Inggris, dia jago Inggris. Akhirnya dia masuk kepada online, internet. Wow! Sekarang dia menjadi motivator yang terkenal. Bahkan dikatakan nomor 2 terkaya di Tiongkok, di Cina. Nomor 2 terkaya di Tiongkok, saudara. Wah, luar biasa. Latar belakang orang miskin, D3 gak bisa matematika, pokoknya melamar gagal. Sekarang punya perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Semangat. Semangat, saudara. Nah, itu yang saya sampaikan kepada kita. Supaya kita tidak menjadi lemah, milikilah kata semangat. Karena orang-orang yang semangat, dia bisa memasuki kemenangan demi kemenangan berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita semangat? Karena yang pertama tadi, orang yang semangat bisa mencapai pencapaiannya. Yang kedua, orang yang semangat punya menjadi finishing well. Ya kan? Orang-orang semangat, dia orang yang finishing well. Apa artinya finish well? Menyelesaikan hidupnya dengan baik pada akhirnya. Makanya kalau belum berakhir, jangan diakhiri. Kalau belum berujung, jangan diujungi. Karena ada upaya yang besar menanti kita. Yang kedua, ini kita bisa melihat menjadi orang-orang yang finishing well. Bukan orang yang putus di tengah jalan. Bukan yang lari di tengah jalan. Bahkan bukan orang yang kecewa di tengah jalan. Tetapi meneruskannya, berjuang, bangkit dalam semangat, dan jadilah pemenang-pemenangnya Tuhan. Saya mau lihat orang-orang finishing well di dalam Alkitab yang bernama Paulus. Paulus itu, waduh, penderitaannya banyak sekali. Sangat banyak tantangan yang dia alami. Tapi akhirnya dia menyelesaikan hidupnya dengan finishing well. Makanya Bapak Ibu, coba kita melihat daftar penderitaan dalam hidup Paulus di 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Daftar penderitaan yang dialami Paulus dan pelayanannya. 2 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai dengan 27. Alkitab mencatat, saya baca. Ya. Mulai dari ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Yes, Paulus pelayan. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Perhatikan, daftar penderitaan Paulus. Lebih sering di dalam penjara. Wow. Didera di luar batas. Coba. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Wah, luar biasa ini. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Waduh, ini daftar-daftar penderitaan yang dialami oleh Paulus dan pelayanannya. 3 kali mengalami karang kapal. Coba. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Waduh,
Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Coba perampok Bapak Ibu. Kalau sekarang apa namanya? Apa tuh? Yang perampok itu yang di jalanan itu. Begal ya? Begal, oke. Nah, dikatakan bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Padang gurun ada ular. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa karena gak ada yang dimakan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Waduh. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara. Nah, tujuannya untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Coba Bapak Ibu, penderitaan yang dialami oleh Paulus. Aniaya selama ia melayani, tetapi dia tidak patah semangat. Suatu hari bahkan Paulus menerima kabar baik. Apa itu kabar baik? Untuk menjatuhkan vonis hukuman mati. Bagaimana reaksi Paulus? Apakah ia menyalahkan Tuhan? Tuhan, saya sudah pelayanan. Saya sudah karam di laut, sudah mengalami begal, mengalami penyamun, perampokan dan semua. Apakah dia menyalahkan Tuhan? Alkitab mencatat Allah menyertai Paulus. Tapi dia mengalami penderitaan didaftarkan tadi. Tapi dia tetap semangat. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang-orang. Bahkan saya baca di 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Dia bilang begini Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihat 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Ketika dia menerima kabar yang harus divonis mati. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, finishing well. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wow, mencapai garis akhir. Bapak Ibu semua tadi daftar-daftar penderitaan Paulus tidak membuat dia patah semangat, lari dari pelayanan, lari dari penginjilan, bahkan dia tidak berhenti di tengah jalan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini ayat menyatakan seruan kemenangan, bukan kekalahan. Karena Paulus ditangkap dan di penjara, bahkan saudara, dia dihukum mati. Kita bukan hanya finishing well secara rohani, juga secara jasmani menyelesaikan tugas kita sampai tuntas di bumi ini. Sekalipun kerugian terjadi karena salah perhitungan dalam bisnis saudara, jangan kabur, jangan lari. Kalau engkau sebagai kepala rumah tangga, jangan pernah kau lari dari pernikahanmu, dari keluargamu. Jangan tinggalkan istrimu, jangan tinggalkan anak-anakmu. Sekalipun engkau banyak utang, keluargamu kacau ekonominya, jangan pernah tinggalkan mereka. Semangat, bangkit kembali. Kadangkala hidup itu up dan down, ya kan? Kadangkala naik dan turun. Satu hari saudara mungkin down lagi, tapi saya mau kasih tahu, bangkit kembali. Sebab satu hari semangat, besok memang bisa satu hari down. Saya mau kasih tahu, harus semangat hadapi hidup ini bersama Tuhan. Karena hidup itu adalah tantangan, hanya jangan hilang semangatnya. Saudaraku dan kasih Kristus, apa pergumulanmu hari ini? Jangan pernah kecewa. Semangat, semangat dan semangat. Ada kekuatannya. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana supaya semangat itu tetap? Itu dia. Bagaimana supaya semangat itu tetap? Ingat, kenapa kita harus semangat? Yang pertama, karena kalau semangat kita mencapai pencapaian. Yang kedua, orang yang semangat
dia bisa mengakhiri hidupnya finishing well dengan baik. Oh, haleluya. Nah sekarang bagaimana supaya semangat kita tetap? Yang pertama, saya belajar dari Alkitab, jaga pergaulanmu. Itu yang pertama. Jika kau punya pergumulan berat, jaga pergaulanmu. Jangan sembarangan bergaul. Hati-hati dengan orang yang kau curhat. Apalagi wanita, sebagai istri, jika kau ada masalah dengan suamimu, jangan curhat dengan lawan jenis. Jangan curhat dengan lawan jenis. Curhatlah ke gembala saudara. Curhatlah kepada orang-orang yang lebih rohani. Cari orang yang selalu menguatkan kita. Cari orang yang selalu berpikir positif. Jangan engkau salah curhat pergaulan. Orang-orang yang melemahkan saudara, misalnya jika suamimu selingkuh, iya kan? Dan istri curhat kepada orang-orang yang gak tepat, wah, habislah. Pasti dia akan kompor, dia akan bilang, tinggalkan suamimu. Datang ke saya, aku akan memberikan kepadamu jalan yang baik. Itu palsu, itu palsu. Karena setiap dosa ada expired date-nya. Kekuatan dosa tidak permanen. Setiap hidup di dunia ini, apapun jenis dan bentuknya, ada masanya. Orang aja ada masanya. Masanya juga ada orangnya. Dosa juga ada masanya. Kekayaan juga ada masanya. Hidup kita juga ada masanya, ada waktunya. Maka itu Bapak Ibu, jika saudara punya kekuatan tetap semangat, saya mau kasih tahu rahasianya. Jaga pergaulanmu. Berhentilah, tinggalkan orang-orang yang melemahkan engkau. Dan orang yang support engkau maju. Bapak Ibu, dengar baik. Kita punya telinga ada dua, bisa mendengar kanan kiri. Saya mau ajarkan, kita ini kalau bisa budak dikit. Kalau disingkat budi, budak dikit gitu ya. Budi, ya kan? Jangan mendengar semua. Waktu kau ada masalah yang berat, untuk memilih keputusan maju atau mundur, maka itu sekali lagi jaga pergaulan. Saudara, pernah saya kasih cerita Katak, saudara. Katak ketika dia jatuh ke lubang, maka Katak itu yang satu bilang sama yang berikutnya, karena mereka Katak ini ada 4 jatuh ke lubang, ke jurang. 4 ini mencoba untuk melompat untuk keluar dari jurang itu. Ternyata 3 udah kecapean. Ya, kecapean. Dan apa yang terjadi? Yang 3 ini diam dan bilang terus kepada Katak ini. Yang satu yang lompat terus, "Hai, untuk apa kamu? Untuk apa kamu lompat terus? Untuk apa? Gak ada hasilnya, pasti gagal lagi. Ternyata sudah terakhirnya dia lompat terakhir, dia bisa naik. Nah, kata-kata yang di atas mencoba bilang begini, kenapa kamu bisa? Ternyata dia juga gak tahu apa yang dikatakan oleh teman-teman yang di atas dan di bawah. Artinya Katak ini budak. Dia gak mau dengar. Akhirnya dia bisa melompat dan berhasil naik ke atas, keluar dari jurang. Nah, kadang-kala kita seperti itu. Kadang-kadang kita budak dikit, Bapak Ibu. Jangan dengar sana sini, supaya kita bisa melompat. Dan akhirnya karena semangat, kau bisa menerima kekuatan. Ingat, jaga pergaulan. Saudara, kumbang itu menurut ilmu penerbangan, itu kan bodinya lebih besar. Menurut ilmu penerbang tidak bisa terbang karena bodi lebih besar dari sayap. Tapi kumbang itu melatih terus sayapnya terbang. Akhirnya lama-lama dia bisa terbang. Nah gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberat apapun pergumulan kita, coba lagi semangat dan semangat. Saya melihat Daud. Lihat Daud ketika dia mendengar dari kakaknya, kokonya, "Hai, Dek, kamu itu imut-imut kecil seperti ini. Kamu tahu musuh besar itu Goliat dari lahirnya dia udah terlatih berperang.
sudah ada pelapis fasilitas ala-ala perang. Kamu apa? Tapi Daud budi, budak dikit, Bapak Ibu. Yang kedua, raja datang untuk memberikan dia satu perkataan. Dia bilang, hai kamu anak kecil, tahu bisa apa? Dia budi, apa namanya budi? Budak dikit. Daud bangkit, semangat. Dia bilang begini, Tuhanku akan memberikan musuh yang menghina barisan Israel. Dia ambil alun-alunnya, dia semangat. Apa yang terjadi? Dia mendekat ke Goliat dan menumbahkan Goliat, mengalahkan Goliat, bahkan memotong kepala Goliat. Karena apa? Semangat. Wah, luar biasa, ternyata tumpah atau kekuatan orang semangat. Itu yang pertama, jaga pergaulan. Yang kedua, bangunlah hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana kau tetap semangat? Bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, di Yesaya 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan mengembangkan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Mungkin kau berkata, percuma Pak, saya udah doa selama ini, tidak ada yang saya terima mujizatnya. Hai Bapak Ibu, anak-anak, bangkit kembali, mulai kembali hubunganmu dengan Tuhan. Alkitab tidak pernah bohong. Justru kau akan mendapat kekuatan yang baru. Bangun hubunganmu kembali. Bahkan di ayat 29 di Yesaya 40 dibilang apa? Dia memberi kekuatan. Wow. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Bapak Ibu, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Paulus tidak kecewa sama Tuhan. Daud tidak kecewa dengan raja, bahkan kokohnya. Dia tetap semangat. Dia tidak hidup karena apa kata orang. Firman Tuhan jelas memberikan, nantikan Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru padamu. Aku tahu kau mengalami air mata mungkin kadang-kala. Kau harus curhat kepada siapa? Jaga pergaulanmu. Jaga pergaulanmu. Iblis akan merekayasa semua kehancuran. Jangan pernah curhat kepada lawan jenis. Jangan pernah curhat kepada suami tetangga. Hai istri-istri, berjuanglah, hadapi semua. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat yang tiada berdaya. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali, Bapak, Ibu-ibu, anak-anak. Datang kepada Tuhan, nantikan Dia. Dan Tuhan akan memberi kau kekuatan, menambah semangat. Dan orang yang semangat, satu, dia bisa mencapai pencapaiannya. Yang kedua, dia bisa mengakhiri hidupnya dengan finishing well. Haleluya, haleluya. Hidup itu pilihan. Tapi ketika kau mendengar firman Tuhan hari ini, mari kau datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat kepada Tuhan satu pujian yang luar biasa. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Mari kita angkat pujian ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, ku tak menyerah, kau
kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku, Allahku, Rajaku. Haleluya, sembah Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku, memberikan kekuatan menghadapi dunia ini. Saya butuh semangat dari Roh Kudus yang memasuki hari-hari yang luar biasa, khususnya di musim corona, wabah COVID-19 ini. Aku kembali membangun mesbah, menanti-nantikan Tuhan, sebab pertolonganku hanya datangnya dari Engkau. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus, ku terima kekuatan semangat. Hari ini, saya bangkit kembali. Saya berjuang, saya mendekat kepada Tuhan. Dan itulah kekuatan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan sekarang, Bapak Ibu, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kembalilah ke tugas masing-masing. Kembali. Terimalah roh semangat. Dengan penyertaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian hari ini, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang percaya katakan amin.